Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada dilema. Apakah harus melangkah maju dengan penuh keberanian, atau justru menunggu dengan sabar? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi setiap keputusan kita. Kekuatan itu memberikan kita jeda, memberikan sinyal kepada kita untuk mempertimbangkan segala hal. Kekuatan itu adalah energi semesta, gelombang yang mengalir di sekitar kita, mengirimkan tanda-tanda yang bisa kita baca, bisa kita manfaatkan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dan presisi. Tidak semua momen dalam hidup membutuhkan aksi. Ada waktu di mana bertindak dengan cepat membawa kita pada keberhasilan. Tetapi ada juga saat di mana terlalu tergesa-gesa justru membuat kita kehilangan arah, bahkan merusak. Memahami kapan harus bertindak dan kapan harus diam bukan hanya soal intuisi, tetapi juga tentang membaca pola energi yang hadir dalam kehidupan kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana cara membaca energi semesta. Dan di bagian tengah di video ini, kita akan membahas tanda-tanda yang menunjukkan kapan waktu terbaik untuk bertindak dan kapan saatnya untuk bersabar. Dengan memahami ritme alam semesta, kita bisa menjalani hidup dengan lebih selaras dan bijaksana. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik, tanpa perlu berlama-lama. Mari kita mulai. Pernahkah Anda mengalami momen di mana segala sesuatu terasa lancar dan seolah semesta mendukung setiap langkah Anda? Segalanya terasa ringan dan jelas. Atau justru mengalami masa-masa di mana segala upaya yang Anda lakukan terasa sia-sia, penuh hambatan, dan membuat Anda ingin menyerah? Ini bisa jadi sebuah tanda bahwa Anda sedang melawan arus energi semesta. Bukannya mengalir bersama, Anda justru melawan gelombang yang seharusnya Anda manfaatkan. Semesta memiliki ritmenya sendiri. Seperti ombak di lautan, ada pasang dan surut, ada gelombang besar dan gelombang yang tenang. Dalam hidup, prinsip ini juga berlaku. Jika kita memahami kapan waktunya angin berhembus kencang dan kapan waktunya ombak mereda, kita bisa berlayar dengan lebih efisien, bukannya terombang-ambing tanpa arah. Memahami energi semesta bukanlah sesuatu yang mistis atau irasional. Banyak tradisi kuno hingga ilmu modern yang mengakui bahwa ada pola yang bisa diamati, entah itu dalam spiritual, siklus alam, atau bahkan dalam ritme kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan semata. Pertama, energi semesta dan siklus kehidupan. Energi semesta bekerja dalam siklus dan hukumnya sendiri. Dalam budaya Timur, konsep seperti yin dan yang menggambarkan keseimbangan antara aksi dan diam. Yin adalah energi pasif, yang mengajarkan kita tentang penerimaan, istirahat, dan refleksi. Sementara itu, yang adalah energi aktif, yang mendorong kita untuk bertindak, bergerak, dan mengekspresikan diri. Memahami kapan energi yin lebih dominan dan kapan energi yang lebih kuat bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih selaras dengan semesta. Selain yin dan yang, berbagai budaya lain juga memiliki konsep serupa. Dalam filosofi Hindu, konsep rajas dan tamas menggambarkan dinamika energi aktif dan pasif, sedangkan sattva melambangkan keseimbangan yang harmonis. Begitu juga dalam ilmu modern, ritme sirkadian dalam tubuh manusia menunjukkan bagaimana kita mengalami siklus energi sepanjang hari, yang mempengaruhi produktivitas dan kejelasan berpikir kita. Keselarasan dengan siklus semesta juga bisa diamati dalam perubahan musim. Musim semi dan panas seringkali membawa energi yang lebih dinamis dan penuh aksi.
Sementara musim gugur dan musim dingin mengajarkan kita untuk beristirahat, mengevaluasi, dan merencanakan langkah selanjutnya. Dengan memahami siklus ini, kita bisa mengatur strategi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa perasaan mereka terhadap suatu keputusan seringkali dipengaruhi oleh ritme energi semesta. Ketika kita berada dalam fase energi tinggi, kita lebih mudah mengambil keputusan yang berani dan penuh semangat. Namun, ketika energi rendah, terkadang yang dibutuhkan bukanlah paksaan untuk terus maju, melainkan memberi ruang kepada diri untuk refleksi dan pemulihan. Di sini, energi di luar diri kita seringkali mempengaruhi energi internal dalam diri kita. Hal ini kemudian muncul dalam bentuk mood, yang pada satu sisi mencerminkan gairah kita untuk bertindak atau memilih untuk diam. Mood yang positif dan penuh semangat dapat mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah berani dan memanfaatkan peluang yang ada. Sementara mood yang cenderung negatif atau penuh keraguan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak, mengevaluasi, dan mencari kejelasan sebelum bertindak. Dengan memahami bagaimana energi eksternal ini bekerja, kita dapat menyelaraskan dengan energi internal kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, menghindari tindakan impulsif, dan memilih momen yang benar-benar selaras dengan aliran semesta. Kedua, tanda-tanda waktu yang tepat untuk bertindak. Bagaimana kita bisa tahu kapan harus bertindak? Energi semesta seringkali memberikan tanda-tandanya. Ini merupakan sinyal bagi kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar, mendengarkan intuisi, dan menyesuaikan langkah kita agar selaras dengan aliran energi yang sedang berlangsung. Selain itu, penting untuk memahami bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kondisi yang selaras dengan energi semesta cenderung menghasilkan dampak yang lebih positif, kuat dan presisi. Saat kita bertindak di waktu yang tepat, usaha yang kita lakukan terasa lebih ringan dan hasilnya pun akan lebih optimal. Sebaliknya, jika kita memaksakan diri bertindak saat energi tidak mendukung, kita mungkin menghadapi lebih banyak rintangan, hambatan, dan kelelahan yang tidak perlu. Oleh karena itu, kepekaan terhadap ritme semesta dapat menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Berikut beberapa tanda-tanda dan menjadi waktu yang tepat untuk bertindak. 1. Munculnya peluang yang datang secara alami dan berulang. Ini menunjukkan bahwa semesta sedang membuka jalur bagi kita untuk maju. Ketika peluang muncul berkali-kali dalam berbagai bentuk tanpa kita cari secara langsung, itu bisa menjadi indikasi bahwa inilah waktunya untuk bertindak menuju peluang yang ada. Kejadian ini seringkali diiringi dengan rasa kemudahan, di mana segala sesuatu tampak mengalir dengan lancar tanpa banyak hambatan. Jika kita mengabaikan tanda ini, ada kemungkinan bahwa kesempatan itu akan berlalu begitu saja dan tidak datang kembali dalam waktu dekat. 2. Perasaan kuat di dalam diri yang mendorong untuk bergerak. Ini adalah dorongan intuitif yang seringkali muncul tanpa alasan yang jelas, tetapi memberikan rasa keyakinan dan keberanian. Ketika energi semesta mendukung, kita akan merasakan gelombang semangat yang sulit diabaikan, seolah-olah segala sesuatu di sekitar kita memberikan dorongan untuk melangkah maju. Rasa antusiasme ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan sinyal bahwa alam semesta sedang memberi kita izin untuk bertindak dengan penuh keyakinan. 3. Adanya dukungan dan kemudahan dalam setiap langkah yang diambil. Ketika semesta mendukung suatu langkah, segala sesuatu tampak mengalir dengan lancar. Orang-orang yang tepat muncul pada waktu yang tepat, sumber daya yang diperlukan tersedia dengan mudah, dan hambatan yang biasanya ada terasa lebih ringan atau bahkan menghilang. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan indikasi bahwa keputusan yang diambil sudah selaras dengan aliran energi semesta. Keadaan ini seringkali memberikan rasa percaya diri yang lebih besar dan mempercepat pencapaian tujuan. 4. Bertemu dengan orang-orang yang sejalan dengan tujuan kita tanpa kita rencanakan. Ini adalah salah satu tanda bahwa semesta sedang mengatur pertemuan-pertemuan yang mendukung perjalanan kita. Saat kita bertemu dengan individu yang memiliki visi, nilai, atau tujuan yang sama tanpa upaya yang disengaja, itu bisa menjadi sinyal bahwa kita berada di jalur yang benar. Koneksi ini seringkali membawa inspirasi baru,
peluang kerjasama, atau bahkan dorongan moral yang kita butuhkan untuk melangkah lebih jauh. Ketika tanda-tanda ini hadir, itu bisa menjadi isyarat bahwa semesta sedang membuka jalan bagi kita. Bertindak dalam momen ini seringkali menghasilkan hasil yang lebih maksimal dengan usaha yang lebih ringan. Ketiga, kapan waktunya diam dan menunggu? Sebaliknya, ada saat di mana bertindak justru bisa membawa lebih banyak hambatan. Ketika kita memaksakan diri untuk melangkah tanpa memperhitungkan kondisi energi diri dan energi di sekitar, kita seringkali menemui rintangan yang tak terduga, kehilangan arah, atau merasa kelelahan secara fisik dan mental. Ini terjadi karena tindakan yang diambil tidak mendapatkan dukungan dari aliran semesta, sehingga usaha yang dilakukan terasa berat dan penuh dengan tantangan yang tidak perlu. Oleh karena itu, memahami kapan harus diam dan menunggu dapat menghindarkan kita dari kesalahan langkah dan memberikan ruang untuk refleksi sebelum mengambil tindakan yang lebih tepat. Berikut beberapa tanda bahwa kita perlu menunggu. 1. Banyaknya rintangan dan kesulitan yang muncul tanpa alasan yang jelas. Jika segala sesuatu terasa sulit meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, ini bisa menjadi tanda bahwa waktunya belum tepat. Hambatan yang datang bertubi-tubi dapat menjadi sinyal bahwa semesta mengarahkan kita untuk berhenti sejenak, merenungkan strategi yang lebih baik, atau bahkan menunggu waktu yang lebih selaras. Memaksakan diri dalam kondisi seperti ini seringkali hanya menghasilkan kelelahan tanpa hasil yang sepadan. 2. Perasaan ragu atau tidak yakin yang terus mengganggu. Jika intuisi kita masih dipenuhi dengan keraguan dan tidak ada keyakinan yang kuat untuk melangkah, ini bisa menjadi tanda bahwa waktu yang tepat belum tiba. Keraguan seringkali muncul karena ada informasi yang masih kurang atau karena ada aspek yang perlu kita pertimbangkan lebih dalam. Dalam kondisi ini, lebih baik mengambil waktu untuk merenung, mengumpulkan lebih banyak wawasan, dan menunggu hingga kejelasan datang dengan sendirinya. 3. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Jika orang-orang di sekitar tidak memberikan dukungan moral, emosional, atau bahkan tidak memberikan dukungan praktis terhadap langkah yang ingin kita ambil, ini bisa menjadi pertanda bahwa waktunya belum tepat. Semesta seringkali berbicara melalui interaksi sosial, dan jika respons yang kita terima cenderung negatif atau penuh hambatan, bisa jadi itu adalah isyarat untuk menunda tindakan. Menunggu hingga mendapatkan dukungan yang lebih baik dapat membantu kita melangkah dengan lebih percaya diri dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. 4. Ketika tubuh dan pikiran terasa lelah dan membutuhkan pemulihan. Keadaan ini seringkali menjadi sinyal dari semesta bahwa kita perlu berhenti sejenak untuk mengisi ulang energi. Terus memaksakan diri dalam kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan yang lebih dalam, menurunkan kualitas keputusan, dan bahkan mengarah pada stres atau kelelahan emosional. Memberikan waktu pada diri untuk istirahat memungkinkan kita untuk mendapatkan kembali kejernihan pikiran, meningkatkan daya tahan tubuh, dan kembali dengan semangat yang lebih segar untuk melangkah ke depan. Diam bukan berarti menyerah. Justru, dalam diam ada kekuatan untuk mengamati, merencanakan, dan mempersiapkan langkah berikutnya dengan lebih matang. Seperti seorang pemanah yang menarik busurnya ke belakang sebelum melepaskan anak panah, terkadang kita perlu menarik diri sejenak sebelum melesat lebih jauh. Penutup. Hidup bukan tentang bergerak tanpa arah atau berhenti tanpa alasan. Ini adalah seni membaca energi semesta, memahami kapan waktunya melangkah dan kapan waktunya diam. Dengan kepekaan terhadap ritme kehidupan, kita bisa menghindari kelelahan karena melawan arus dan malah memanfaatkan momentum yang ada. Jadi, mulai sekarang, perhatikanlah tanda-tanda yang hadir dalam hidup Anda. Dengarkan intuisi, amati lingkungan, dan rasakan energi semesta yang mengalir. Karena ketika kita selaras dengan alam semesta, setiap langkah akan terasa lebih ringan, dan setiap keputusan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang sejati. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.